masuk ke fisika mekanika yang berhubungan dengan tentang gaya dan pergerakan satu ini banyak melibatkan tentang hukum Newton. Ini adalah materi yang akan kita pelajari, ya. Hukum Newton pertama dan kedua, ya. Gerak-gerak khusus dan penerapan di dalam hukum Newton. Ini objeknya, ya. Jadi pemikirannya, ya. Jadi kita telah melihat bahwa bagian daripada fisika adalah sebuah studi tentang gerak yang melibatkan percepatan. Ya, jadi percepatan itu perubahan di dalam kecepatan. Ya. Jadi fisika juga mempelajari apa yang dapat menyebabkan suatu benda itu dipercepat. Ya. Jadi penyebabnya adalah gaya. Ya. Ya, jadi ini jarang dibicarakan, ya. Jadi gaya itu, ya, bisa berupa tarik atau dorong kepada suatu objek. Ya. Gaya dikatakan dia dikenakan atau berlaku pada suatu objek, itu akan terjadi perubahan kecepatan, ya, pada benda itu. Kalau benda itu dikenakan suatu gaya, ya. Di dalam pelajaran sebelumnya, ya, kita telah mempelajari gerak dengan menggunakan vektor, ya. Dengan menggunakan vektor lalu membentuk persamaan-persamaan, ya. Di sini kita akan lebih tertantang lagi. Kita tidak hanya menjumlahkan skalar-skalar sehingga kita memerlukan aturan-aturan vektor di dalam bab sebelumnya, ya. Ya. Kita akan melihat di sini banyak perbedaan arrangement, ya, banyak perbedaan susunan di mana objek akan bergerak sepanjang garis lurus, lantai, ya, atap, dinding, ya. Mereka bergerak ke atas, ya, ke bawah dan sebagainya, ya. Elevator yang dipercepat, diperlambat, ya. Ya, itu objek-objek gerak seperti itu akan saling kait-mengait. Dalam berbagai macam arrangement, ya, kita hanya memerlukan satu pemikiran tunggal, ya, satu kunci tunggal, yaitu hukum Newton kedua untuk menyelesaikan banyak masalah-masalah, ya, tentang gerak tentunya. Jadi tujuan daripada bab ini adalah untuk mengeksplor bagaimana kita dapat menerapkan pemikiran, kunci-kunci pemikiran yang telah diberikan oleh hukum yang telah diberikan oleh Newton ini. Jadi aplikasi itu didapat dari pengalaman, ya, dari pengalaman yang ada, dimasukkan di dalam problem-problem, ya, yang ada di dalam bagian bab ini, ya. Jadi di sini tidak hanya membaca, tapi kita juga melihat keluar, ya, kira-kira problem-problem apa yang berhubungan dengan materi. Jadi hubungan di antara gaya dan percepatan, ya, itu telah dipahami oleh Isaac Newton pada tahun 1642 sampai dengan 1727, ya. Jadi mulai abad ke-16, ya, Isaac Newton sudah memikirkan hubungan antara gaya dan percepatan ini, ya, yang kita pelajari di dalam bab ini, ya. Jadi pelajaran yang berhubungan dengan Newton berikan itu, ya, yang kita pelajari ini dinamakan dengan Newtonian mekanik, ya, mekanik Newton, ya. Jadi mekanika Newton ini tidak diterapkan dalam banyak situasi, ya. Jika kecepatan atau laju, ya, laju benda-benda yang berinteraksi
sangat besar, lajunya sangat besar ya, misalnya sekitar kecepatan cahaya ya, kita harus mengganti mekanika Newton ini dengan teori khusus, teori relativitas khusus Einstein ya. Nah, ini ditetapkan dalam laju yang mendekati cahaya ya. Jika interaksi daripada benda-benda itu dalam skala atomik ya, misalnya elektron di dalam atom-atom ya, kita harus mengganti mekanika Newton ini dalam mekanika kuantum ya. Jadi di sini fisika memandang mekanika Newton ini sebagai suatu hal khusus dari dua teori komprehensif itu ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting di mana kita menerapkan gerak dari suatu objek itu bisa dari ring yang berukuran sangat kecil ya, skala struktur atomik ya misalnya, sampai ke ukuran astronomik ya, galaksi, cluster ya dan sebagainya. Jadi di sini coba kita bayangkan seandainya ada sebuah kotak ya, yang dia bergeser sepanjang lantai yang terbuat dari kayu ya, maka itu kotak itu dia akan makin lama makin diperlambat kemudian berhenti ya. Oke ya, yang tadinya bergerak lalu perlahan lalu berhenti gitu ya. Jika kita menginginkan untuk membuat lantai itu tetap kotak itu bergerak di lantai itu dengan kecepatan yang konstan, maka kita harus melanjutkan untuk mendorong atau menarik kotak itu ya, begitu ya. Sekarang bagaimana kalau kotak itu dia bergeser ya di atas es ya, atau tempat skatingnya, tempat bermain skating itu ya, pokoknya permukaannya es ya, maka dia akan bergerak lebih jauh lagi ya, lebih jauh lagi. Jadi kita akan bayangkan dia akan bergerak lebih jauh jika permukaannya lebih licin ya, maka paknya dia akan, kotaknya itu dia akan bergeser lebih jauh dan lebih jauh. Nah, dalam batas ini kita akan berpikir bahwa ada sebuah permukaan yang sangat licin ya, yang menjadikan benda itu dapat bergerak lebih jauh ya, lebih jauh lagi. Nah, permukaan itu kita namakan dengan permukaan frictionless ya, jadi permukaan yang gesekannya itu kecil ya, gitu ya. Nah, jadi kita sudah memahami tentang permukaan yang frictionless ya. Dari pengamatan kita, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa suatu benda dia akan bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya ya. Nah, jadi di sini kita akan mulai masuk pertama dari ketiga hukum Newton tentang gerak ya. Jadi hukum Newton pertama ini bahwa tidak ada gaya yang berlaku pada jika tidak ada gaya yang diberikan pada sebuah benda, maka benda itu, kecepatan benda itu tidak berubah dan benda tidak dapat dipercepat. Oke ya. Jadi sebelum kita mulai banyak mempermasalahkan tentang gaya ya, maka coba kita lihat dari satuan daripada gaya tersebut ya. Jadi gaya itu bisa dinyatakan dalam bentuk akselerasi ya, dari sebuah gaya yang diberikan ke sebuah standar kilogram ya, standar kilogram yang menjadi standar kilogram. Jadi masanya itu 1 ya, katakan 1 kilogram ya. Jadi kalau kita
menempatkan suatu benda pada permukaan horizontal, di mana permukaannya itu adalah frictionless, ya, tanpa gesekan, ya. Maka benda itu kemudian kita tarik atau kita dorong, maka benda itu akan mengalami percepatan 1 meter per sekon kuadrat, ya, 1 sekon per second kuadrat. Jadi masanya 1 kilo, maka gaya yang diterapkan ke benda tersebut dia akan mempunyai besarnya 1 Newton, ya. Jadi di sini benda yang diletakkan dalam satu permukaan horizontal frictionless, ya, lalu kita dorong, maka benda itu akan mempunyai, misalnya benda itu akan mengalami percepatan 1 meter per sekon, ya, karena benda itu masanya 1 kilo, maka besar daripada gaya itu adalah 1 Newton, ya. Newton itu disingkat dengan N besar, ya, dengan huruf N besar. Oke, ya. Jika kita mendorong atau menariknya sebesar 2 Newton, maka benda itu akan dipercepat dengan 2 meter per sekon kuadrat, gitu, ya. Begitu juga kalau kita dorong atau tarik dengan gaya sebesar 5 Newton, maka benda itu akan dipercepat sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Begitu juga kalau kita berikan sebuah gaya sehingga benda tersebut bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat, maka berarti benda itu diberikan gaya sebesar 10 Newton, ya. Jadi di sini ada yang satu mempunyai satu percepatan, satuan daripada percepatan, yang satu lagi adalah gaya, gitu, ya. Oke, sekarang vektor, ya. Vektor gaya itu adalah suatu kuantitas vektor, ya, yang tidak punya besar dan juga tidak punya arah, ya. Dua atau lebih gaya yang berlaku pada sebuah benda itu akan kita akan mendapatkan net force, ya. Net force itu adalah resultan gaya, ya. Resultan gaya dengan melakukan penambahan atau penjumlahan gaya-gaya itu secara vektoris, gitu, ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan prinsip superposisi untuk gaya, ya. Jadi di dalam materi ini kita akan menyatakan sebuah vektor, ya, itu dengan simbol F besar dan di atasnya ada panah, ya, seperti ini, ya, ada panahnya, ya, F besar dan ada panahnya, ya. Dan net force biasanya gaya resultan itu disimbolkan dengan huruf F dan subscript net, ya, seperti ini, ya, ada subscript netnya. Nah, ini adalah gaya resultan, ya. Oke, ya, jadi dari sini paham, ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi hukum Newton pertama itu, ya, jika tidak ada gaya yang berlaku pada sebuah benda, ya, maka kecepatan daripada benda itu tidak berubah dan benda tidak dapat dipercepat. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam kerangka referensi inersial, ya. Mudahnya kerangka inersial saja, gitu, ya. Kerangka inersial, ya. Jadi kerangka inersial ini merupakan salah satu ketetapan yang dipakai di dalam hukum Newton, ya. Sebagai contoh, kita dapat mengasumsikan bahwa tanah atau bumi itu adalah sebuah kerangka inersial, ya, yang dimana kita dapat mengabaikan pergerakan astronomi daripada rotasi, ya, karena kalau tidak diabaikan maka akan berbeda jadinya, ya. Jadi misalnya Anda bergerak di bumi dengan bentuk kurva seperti ini, ya, dengan kerangka referensi bumi,
kalau ada orang yang melihat ya di angkasa misalnya ya, maka Anda bergerak lurus ke bawah ke arah selatan ya, karena ini ada pengaruh rotasi daripada bumi. Padahal Anda bergerak agak menyimpang ya, agak menyimpang ke arah barat, tapi di kerangka referensi lain itu bergeraknya ke arah bawah. Nah, jadi di sini kita membatasi pembicaraan kita dengan mengabaikan gerak astronomi daripada bumi. Nah, ini ada checkpoint ya. Ini ada 6 bentuk ya. Suruh menunjukkan ya, penjumlahan gaya F1 dan F2 yang memberikan vektor ketiga ya, yang dinyatakan dengan Fnet ya. Bisa jawab ya, kira-kira yang mana ya. Jadi kalau yang A bukan ya, yang B juga bukan ya. Nah, ini yang C ya. Jadi netnya adalah F1 tambah boleh, ini nggak apa-apa, F1 F2 itu sama dengan F2 F1 ya. Penjumlahan vektor sifatnya komutatif ya. Begitu juga F1 F2 ini adalah sama, ini adalah benar ya. Nah, ini juga sama ya, betul ya, menyatakan net force ya. Nah, kalau ini, nah ini tidak ya. Ini ke sini harusnya panahnya ke sana, ini panahnya ke bawah, jadi salah. Oke ya. Next. Baik, kita akan masuk ke hukum Newton pertama dan kedua ya, tentang pengertian daripada massa gitu ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kadang ada kesalahan yang umum terjadi ya, dimana massa itu dianggap sebagai suatu berat. Misalnya kita membeli beras beratnya 1 kilo gitu ya, padahal berat itu satuannya adalah Newton karena itu gaya gitu ya. Nah, sedangkan 1 kilo itu adalah satuan massa, dan ini kesalahan yang umum sering terjadi di masyarakat kita ya. Jadi itu ya. Jadi sekarang apa sih itu massa gitu ya. Jadi kita tidak dapat mendefinisikan massa itu lebih familiar, yang lebih umumnya ya. Tapi massa suatu benda itu merupakan karakteristik ya. Karakteristik ya, sebuah gaya pada benda untuk menghasilkan suatu percepatan ya. Jadi massa itu adalah sebuah karakteristik atau sifat ya, yang berhubungan dengan gaya yang diterapkan pada suatu benda untuk menghasilkan suatu percepatan gitu ya. Misalnya benda jatuh ya, benda jatuh menghasilkan percepatan ke arah bawah gitu kan. Itu disebabkan karena ada gaya gravitasi, disebabkan ada gaya tarik bumi begitu ya. Begitu ya, misal contoh-contoh yang lainnya ya. Jadi di sini kita dapat mempunyai pemahaman fisik daripada massa hanya ketika kita mencoba untuk melakukan percepatan pada sebuah benda. Misalnya bisa dengan melalui menendang bola ya, melempar bola bowling ya, dan sebagainya ya. Itu ya, di situ akan ada percepatan, maka disitulah pemahaman massa bisa kita lihat. Oke, selanjutnya tentang hukum Newton kedua ya. Jadi hukum Newton kedua ini adalah gaya resultan atau gaya net dari sebuah benda adalah hasil kali daripada massa dan percepatan gitu ya, dalam bentuk persamaan seperti ini ya. Jadi kalau kita bisa pisahkan gaya resultan ini dalam aksis-aksis yang terpisah sesuai dengan sistem koordinat yang dipergunakan. Misalnya sistem koordinatnya adalah x, y, z ya, kita
kita pisahkan gayanya itu dan percepatannya itu dalam sumbu masing-masing, ya. Dan nanti kita bisa lebih mudah untuk melakukan penjumlahan daripada komponen-komponen gayanya itu dalam sumbu yang sama, ya. Oke, lanjut, ya. Kesetimbangan. Yang dimaksud dengan kesetimbangan gaya itu siapa, ya? Jadi suatu benda dia akan diam, ya. Ya, diam itu berarti dia kecepatannya 0, ya, atau bergerak dengan kecepatan yang konstan, ya. Itu yang dimaksud dengan stasioner, ya, atau setimbang, ya. Jadi suatu benda akan diam dalam arti diam, tidak bergerak, kecepatannya 0, atau bergerak dengan kecepatan yang konstan, ya. Itu suatu benda maka dia dikatakan dalam keadaan setimbang atau stasioner, ya. Nah, kalau kita memberikan gaya pada benda itu maka dia tidak setimbang lagi, maka akan ada timbul percepatan. Ini ada checkpoint, ya. Di sini ada gambar yang menunjukkan dua gaya horizontal yang berlaku pada sebuah blok dari suatu lantai, ya. Lantai yang licin, ya. Jika gaya horizontal F3, ya, diberikan pada blok ini, ya, gaya F3 diberikan pada blok, ya, berapa besar dan arah F3 ketika bloknya itu dalam keadaan stasioner. Jadi kalau dalam keadaan stasioner, dia dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan yang tetap, ya. Jadi di sini kalau kita lihat 3 Newton, 5 Newton, maka dia akan bergerak ke sana sebesar 2 Newton. Ya. Supaya dia seimbang, ya, stasioner, diam, maka kita harus memberikan gaya F3 ke kiri sebesar 2 Newton. Ya. Jadi kiri kanan sama, maka benda itu dalam keadaan stasioner, seimbang, ya. Seimbang, stasioner, maka dia tidak bergerak, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia supaya bergerak ke kiri dengan laju konstan 5 meter per sekon? Berapa gaya F3 nya dengan laju konstan? Dengan laju konstan 5 meter per detik. Dengan laju konstan 5 meter per detik berarti A nya 0, ya. A nya 0, A nya konstan karena kecepatannya konstan, berarti percepatannya adalah 0. Kalau percepatannya 0 berarti F3 nya berapa? Ya, nggak bisa kita terapkan di sini, ya, karena dia di sini dia benda ini tidak stasioner, tidak seimbang, ya. Kalau kita buat seperti yang A tadi, berarti dia benda itu diam, ya. Jadi yang B itu kita tidak bisa terapkan ini, ya. Oke, lanjut.